Halo, selamat sore sobat semua. Jumpa dengan saya Joe Kikau dalam acara Boas, Omong Asik. Baik, sore ini saya tidak sendiri dalam episode pertama Omong Asik ini. Beta ditemani oleh salah satu sastrawan muda di Nusa Tenggara Timur. Dia juga adalah salah seorang wartawan. Kita akan bercerita bersama terkait pengalamannya sebagai seorang sastrawan, apa yang dilakukannya sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang kemudian menjadi konsumsi banyak orang. Menulis ini, menulis. Abang sudah menulis novel, menulis cerpen, beberapa sudah dibukukan. Itu sejak kapan awal abang tertarik untuk menggeluti dunia sastra ini? Kalau dibilang menggeluti dunia sastra ini kan ukurannya tidak jelas. Tapi yang paling pertama itu dari kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca. Dari SD kita membaca komik, kemudian beberapa novel. SMP juga. Saya pikir menulis ini hanyalah imbas saja dari kebiasaan membaca. Pada saat kecil dulu kan kita membaca dan tidak bertujuan untuk menjadi penulis. Hanya mungkin karena kita membaca novel itu kemudian imajinasi kita sedikit tersentuh dan kita bisa menciptakan sebuah dunia baru. Saya rasa untuk menulis novel atau cerpen menjadi lebih mudah. Saya rasa kebiasaan membaca itu sangat erat kaitannya dengan menulis. Banyak orang kan kemudian bilang menulis ini susah. Kita harus mulai dari mana, akhirnya di mana. Ya. Jadi biasanya kayak ada acara, misalnya seminar untuk menjadi penulis atau membagikan kiat-kiat tentang menulis. Banyak orang bertanya, bagaimana kita bisa menjadi penulis? Apa yang harus kita lakukan? Kalau abang sendiri itu seperti apa? Maksudnya awal untuk menulis itu seperti apa? Ya, Kesulitannya seperti apa? betul. Memang banyak yang mengakui bahwa menulis itu sesuatu yang tidak mudah. Agak sulit menulis. Tapi bagi saya menulis itu tidak bisa dilepaskan dari membaca. Karena kalau kita tidak membaca, menulis akan menjadi sangat susah. Menulis juga mungkin hanyalah imbas daripada kebiasaan membaca. Tanpa membaca kita akan sangat kewalahan menulis. Misalnya kayak seorang guru ataupun anak ingin menulis sebuah cerpen ataupun opini, minimal dia harus membaca dulu opini ataupun cerpen orang lain. Kalau jadi dia tahu opini itu seperti apa, alurnya seperti apa. Betul. Strukturnya seperti apa. Salah satu kelebihan di saat kita membaca adalah otak kita akan secara otomatis merekam semua struktur kata yang kita baca. Walaupun kita tidak sadar, tetapi dia merekam. Dan itu biasanya akan memudahkan kita ketika kita ingin menulis jenis tulisan apa begitu. Biasanya ketika kita membaca sebuah buku teori tentang menulis ataupun kiat-kiat menulis, orang selalu membicarakan hal yang paling pertama adalah temanya, apa penokohannya. Ini kalau dalam karya fiksi. Tetapi menurut saya itu adalah satu cara yang agak keliru. Kita mau menulis tetapi kenapa kita harus pelajari lagi temanya, penokohannya, karakternya. Dalam proses kreatif justru hal-hal itu bagi saya jangan terlalu diperhatikan dulu. Yang paling penting adalah imajinasi. Jadi saya membagi proses kreatif ini menjadi sekitar 5. Yang pertama itu imajinasi, kemudian membaca, kemudian berimajinasi kreatif, menulis dan mengedit. Saya kira langkah-langkah itu adalah langkah-langkah dasar dalam proses kreatif. Kita tidak memulainya dari temanya.
Tapi mulainya dari menghayal dulu. Ya, karena karena tanpa imajinasi kita tidak bisa buat apa-apa. Imajinasi ini kan daya kreatif membentuk gambar-gambar yang tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi kita hanya bisa mengimajinasikan sebuah dunia, misalnya novel, kita hanya bisa mengimajinasikan itu. Dengan imajinasi itu kita membangun sebuah dunia baru yang kita sebut novel itu. Dengan imajinasi kita sudah memiliki sebuah dunia baru begitu. Langkah berikutnya adalah membaca. Membaca, kenapa kita membaca? Dulu ada yang bilang bahwa kita bisa saja menulis tanpa membaca. Tapi itu kan itu paksa diri namanya. Karena ketika kita berimajinasi kita menggunakan gambar. Tapi ketika kita menulis kita menggunakan kata-kata. Jadi untuk menerjemahkan imajinasi itu kita butuh kata-kata. Kata-kata itu didapatkan dari membaca. Sehingga dalam tahapan-tahapan selanjutnya pun kita tidak bisa melepaskan antara imajinasi, membaca, dan menulis. Menulis juga kan ada cara yang lebih bagus. Salah satunya mungkin dengan melakukan peniruan terhadap karya-karya lain. Jadi karya orang lain itu kita tiru dulu, kita tulis ikut saja. Kayak misalnya sudah ada kayak berita ini, kita mau tulis berita, kita tulis ada berita yang sudah terbit, kita tulis ikut saja, kita tulis ikut saja. Ya. Jadi kita pelajari strukturnya itu seperti apa. Betul. Belajar paling bagus adalah melakukan peniruan. Dan sebenarnya hakikat dari belajar paling awal adalah melakukan peniruan. Kita membaca juga kita melakukan peniruan, berjalan juga kita meniru orang berjalan. Dan dalam sastra pun seharus lebih bagusnya kita melakukan peniruan sebagai salah satu proses belajar. Jadi kita bisa meniru entah struktur ataupun karakter di dalamnya sebuah karya. Kita meniru, lama-lama kita bisa membangun sebuah dunia baru. Kita bisa menciptakan karakter yang baru. Tapi saya kira pada awalnya itu kita melakukan peniruan. Yang penting yang ditiru itu jangan kita anggap bahwa itu milik kita begitu. Ya. Itu karya kita. Betul. Itu hanyalah berbahaya sekali. Ya. Itu hanya dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Ya, ya. Siap. Setelah kalau setelah kita menulis ini, kita buat apa lagi, Abang? Jadi yang pertama tadi imajinasi, kemudian membaca. Membaca artinya saya urutkan dulu. Siap. Yang paling pertama adalah imajinasi. Kenapa imajinasi? Karena imajinasi itu dimiliki semua orang. Semua manusia memiliki imajinasi. Hanya selama ini kita sepertinya tidak terlalu memperhatikan imajinasi. Padahal untuk membangun apa saja kita butuh imajinasi. Untuk menciptakan apa saja kita butuh imajinasi. Sebagian orang dalam hidupnya tidak menggunakan imajinasi. Dan itu sangat disayangkan. Padahal kita semua memiliki, tidak hanya dimiliki oleh para penulis, para arsitek, ataupun para pelukis, tetapi imajinasi itu milik semua orang. Jadi penekanan paling pertama adalah imajinasi. Yang kedua adalah membaca. Kenapa membaca? Karena kita tidak bisa, ya harus membaca lah. Mau menulis tapi tidak membaca bagaimana? Mau menulis apa nanti? Apa yang mau kita transfer nanti? Iya. Membaca menjadi, tapi dalam proses membaca ini, dalam fiksi kita mestinya harus membaca semua buku yang berkaitan dengan tema yang mau kita tulis. Kalau misalnya saya menulis, ataupun siapa saja menulis novel tentang Pulau Timor, dia harus membaca buku-buku yang menulis tentang Pulau Timor. Dia seharusnya tidak boleh mengandalkan imajinasinya saja. Tapi dia harus membaca buku-buku, jika latarnya adalah latar sejarah, dia harus membaca buku sejarah tentang Pulau Timor, kerajaan-kerajaan mana. Karena itu menulis fiksi menjadi lebih berat
Karena tadi kita harus menguasai seluruhnya, sejarahnya, penokohannya, bagaimana orang-orang hidup pada zaman itu, karakter orang-orang, bagaimana pola pikir mereka waktu itu. Jadi membaca itu sangat penting. Yang berikutnya adalah menulis. Nah, menulis ini kan istilahnya paling pertama kita menulis dengan perasaan, kedua dengan logika. Jadi menulis dengan perasaan itu tidak sama dengan curhat ya, Bang? Tidak. Menulis dengan perasaan itu artinya kita sudah memikirkan sebuah cerita. Oh, saya mau ceritanya seperti ini. Kita tuliskan saja seluruhnya. Pada tahapan berikutnya, kita menulisnya dengan logika, artinya kita melihat, menganalisa, mencocokkan logika seperti apa yang terjadi dalam karya kita. Jika proses ini kita tidak lalui, banyak karya kita yang terasa tidak masuk akal. Jadi kalau yang tahap pertama kita menulis dengan perasaan itu, kita tulis saja apa yang ada dalam pikiran kita, tentang dunia yang mau kita bangun itu, kita tulis saja tanpa berpikir alurnya seperti apa atau nanti ada yang berbeda atau bagaimana. Yang penting yang kita pikirkan itu yang kita tulis. Betul. Dituliskan saja dulu semuanya. Jangan dulu menulis sementara mengedit, itu tidak bagus. Jadi ketika ingin menulis saja dulu. Tahapan mengedit itu ada tahapannya. Kita tidak bisa menulis sambil mengedit. Mungkin ada orang yang bisa seperti itu, tapi menurut pengalaman saya kewalahan dengan cara seperti itu. Jadi saya membutuhkan waktu untuk mengeditnya lagi. Jadi setelah tahapan menulis itu selesai, baru dilanjutkan dengan mengedit ini. Ya, betul. Tapi sebelum menulis itu, biasanya abang melakukan semacam pengamatan atau observasi tentang sesuatu yang abang mau tulis nanti, misalnya kayak di Ilalang Tanah Gersang itu kan mengangkat tokoh seorang pemuda yang putus sekolah, kemudian bekerja berpindah-pindah tapi punya cita-cita bahwa dia harus punya rumah sendiri begitu. Ya. Nah itu melalui satu pengamatan atau bagaimana itu? Sebenarnya semua karya yang dituliskan itu melalui proses observasi, pengamatan. Untuk semua karya, kita tidak mendefinisikan observasi atau penelitian itu sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang terstruktur dengan metodenya. Tetapi misalnya kalau saya ingin menulis sebuah karakter guru, misalnya tokoh saya adalah seorang guru, minimal saya harus tahu kehidupannya itu seperti apa, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana pola hidupnya, kesehariannya seperti apa. Saya harus mengobservasi itu. Karena kalau tanpa itu saya akan dikatakan gagal membentuk penokohan karakternya. Juga dengan hal-hal lain. Nah, kalau kita ingin menulis karya yang berlatar sejarah, selain hal-hal itu, hal lain yang kita lakukan juga adalah melakukan wawancara penelitian. Kalau data kita tentang topik ini pada buku belum ada yang menuliskan, maka kita harus turun untuk melakukan wawancara, juga untuk melihat situasi kondisi lingkungan semuanya, dengan bertanya bagaimana kondisi mereka waktu itu. Hanya untuk mencari tahu kehidupan mereka pada waktu itu seperti apa. Ya. Kalau kita kembali ke awal ini tadi yang abang punya novel Rumah Lipatan. Ya. Kalau Rumah Lipatan ini terinspirasi dari apa? Itu saya tulis waktu awal-awal kuliah. Awal kuliah. Jadi saya hanya merasa bahwa saya bisa menulis novel waktu itu. Perasaan paling pertama muncul hanya seperti itu. Saya tidak berpretensi bahwa karya itu akan menjadi karya yang bagus atau tidak. Tapi saya rasa bahwa kalau hanya begini saya bisa menulis novel.
saya tidak bisa menilai apakah novel itu bagus atau jelek. Tetapi jadi waktu itu saya menulis hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Jadi Hampir ada setiap dorongan. hari. Ada dorongan untuk bisa menyelesaikan sebuah novel, dan saya menulis hampir setiap hari. Di lorong-lorong ruang kuliah itu kadang menulis minimal saya waktu itu satu hari 1 lembar lah. 1 lembar. Hmm. Kertas folio bergaris ini. Kertas yang kecil ini. Kertas kecil Buku di kecil. buku. Jadi sampai semester 3 atau 4 akhirnya diterbitkan. Itu yang pertama. Semester 3 diterbitkan. Itu Rumah Rumah Lipatan. Lipatan. Itu ceritanya tentang apa soal di Rumah Lipatan ini? Dia bercerita tentang apa? Waktu itu dia bercerita tentang kehidupan perkuliahan, di mana kadang jadi ini semacam satu proses protes terhadap kehidupan kampus gitu. Jadi ada tokoh-tokohnya yang merasa bahwa ada semacam 2 Tuhan di dunia perkuliahan gitu. Pokoknya bicaranya seperti itulah. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang abang rasakan saat itu, atau dari pengalaman teman-teman? Sebagiannya saya rasakan, sebagian juga dirasakan teman-teman kemudian melalui permenungan begitu. Karena biasanya kita menulis itu kan melalui refleksi permenungan, juga melihat situasi sosial. Jadi kalau kita lihat dari karya-karya yang abang hasilkan ini kan ada yang dari kehidupan kampus ini, kemudian ada kehidupan seorang pemuda desa. Nah ini kan kita bisa lihat bahwa ternyata semua cerita yang kita lihat ini kita bisa buat dalam sebuah cerpen atau novel begitu. Iya. Semua hal bisa dijadikan cerpen. Makanya saya selalu merasa bahwa imajinasi itu memang perlu dipelajari maupun diajarkan kepada semua orang. Karena dengan imajinasi kita bisa menghasilkan apa saja, entah itu novel, entah itu dalam cita-cita kita juga itu sangat penting ya bang, imajinasi ini. Betul, kita tidak bisa membicarakan cita-cita tanpa melibatkan imajinasi. Berarti dasarnya itu ada pada imajinasi. Ya, dasarnya imajinasi. Semua kreativitas ini kan dasarnya imajinasi. Bahkan ilmu pengetahuan juga dasarnya dari imajinasi. Tapi kemudian banyak orang menganggap imajinasi ini sesuatu yang buang-buang waktu. Karena kita berpikir sesuatu yang tidak mungkin terjadi begitu. Karena sistem pendidikan kita saya rasa sudah keliru. Kita terlalu banyak mendewakan hal-hal yang berbau logika. Jadi setiap hal yang tidak bisa dicapai oleh logika, maka itu tidak dianjurkan. Itu tidak bagus. Tidak bagus. Mungkin sama dengan imajinasi, tetapi kan itu salah satu kelemahan dari logika. Imajinasi ini kan dia bisa membayangkan apa saja, sementara ilmu pengetahuan ini kan terbatas. Jadi saya rasa kalau kita mengajarkan atau belajar menggunakan imajinasi, saya rasa kita akan bisa menciptakan banyak hal. Abang cerita soal pengalaman abang ini, artinya jadi penulis ini pasti ada suka dukanya. Selama abang menulis ini, yang paling susah itu apa? Maksudnya mungkin ada pengalaman atau tantangan apa yang abang hadapi selama menulis ini? Kalau dibilang tantangan, saya rasa tantangan itu bagus. Mendorong kita untuk terus berusaha. Tantangan mungkin dalam proses menulis itu, artinya
kita memaksa diri kita untuk terus menulis setiap hari kalau kita ingin mau menulis. Ya. Dan itu kan sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana kita harus memaksa diri menulis setiap hari. Tapi pada akhirnya itu juga yang membuat kita bahagia. Kalau kita bisa menghasilkan sesuatu dengan disiplin tertentu yang kita tanamkan, kita akan lebih bahagia. Lebih bahagia. Jadi tantangannya itu ya bagaimana kita bisa mengatur diri untuk tetap konsisten dalam menulis, juga membaca. Saya kira itu tantangannya. Konsistensi ini yang diperlukan. Iya. Itu yang artinya kan terkadang tidak semua orang bisa konsisten dalam menulis, konsisten dalam membaca, karena ada banyak kesibukan pekerjaan. Iya. Kadang harus bagi waktu untuk media sosial. Iya, betul. Berarti ada banyak hal yang harus dikorbankan. Betul. Istilah dari mengejar minat dan bakat itu bukanlah sesuatu yang mendatangkan kesenangan semata, tidak. Kalau misalnya kita merasa bahwa minat saya adalah di sini, di dalam pencapaian itu kita berkorban setengah mati di dalam. Kita harus melepaskan semua hal lain, semua kesenangan-kesenangan lain hanya untuk tadi. Jadi istilah kembangkan bakat minatmu itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu tanpa pengorbanan. Sesungguhnya itu melewati berbagai hal yang membuat kita harus berkorban. Mungkin kayak tadi, kita harus melupakan waktu-waktu kita untuk bermain media sosial, ataupun hal lain yang mendatangkan kesenangan. Saya kira itu. Kalau selama ini ya, maksudnya kayak abang fokus untuk menghasilkan satu tulisan ini, itu waktu yang diluangkan untuk membaca dan menulis setiap hari itu biasanya berapa jam gitu? Sampai 8 jam kan? Itu terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Tapi sebaiknya begitu. Banyak penulis yang memiliki jadwal-jadwal khusus baik dalam menulis maupun membaca. Kalau saya, karena kita juga kan ada pekerjaan lain, tapi di waktu-waktu kosong kita gunakan untuk membaca. Berarti untuk menyiasati itu supaya pekerjaan juga tetap jalan dan kegiatan menulis dan membaca tetap jalan, pasti yang dikorbankan ini media sosialnya ini. Ya, jadi kita bisa melepaskan beberapa kesenangan untuk bisa lebih fokus menulis dulu. Itu yang abang lakukan selama ini. Ya, kayak di media sosial kadang kita harus menutup akun, terlebih YouTube karena Facebook karena dia akan sangat mengganggu kita dalam proses menulis nanti. Saya kira menjadi tantangan besar bagi percobaan banyak yang orang bagus lah. Sepertinya saya tidak bisa. Tapi biasanya untuk dunia sekarang ini kan penuh dengan hal-hal yang semacam notifikasi itu, membuat pemberitahuan, jadi membuat kita tidak bisa berkonsentrasi. Kita 1-2 menit ada notifikasi pemberitahuan, kita tidak konsentrasi dengan hal yang kita kerjakan. Itu tantangan kita. Padahal dalam proses kreatif, konsentrasi, fokus itu sangat penting. Fokus. Berarti untuk fokus ini juga kita harus biasakan. Misalnya untuk mengurangi waktu kita dalam bermain media sosial, kita harus biasakan untuk menguranginya. Dia tidak bisa, artinya secara langsung kita langsung mengurangi ini, kita membatasi ini, dia harus perlahan. Ini kan dari kebiasaan. Kebiasaan itu dia akan terbentuk jika dibiasakan. Jadi ke otak kita itu biasanya kalau kita bermain media sosial, karena sudah dibiasakan, maka otak kita itu pada waktu kosong
dia akan memerintahkan kita untuk masuk ke media sosial tanpa disadari. Jadi kita akan setelah bekerja berapa jam, jika ada waktu kosong kita akan langsung lari ke media sosial. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan otak kita akan melakukan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, juga memberikan kesenangan lebih banyak. Bermain media sosial itu dia memberikan kesenangan lebih banyak daripada membaca atau menulis. Dan otak akan selalu, kalau tidak dikontrol, dia akan selalu mencari kesenangan. Jadi kalau kita mau berfokus untuk menulis, berarti bukan kita membatasi bermedia sosial, tapi kita harus mengurangi itu secara perlahan. Kita harus mengurangi itu. Kan pengaruhnya itu sangat besar, ya? Sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Karena media sosial ini kan dia membuat kita merasa bahwa kita bisa melakukan apa saja. Pada saat yang bersamaan, daya kreatif kita itu menjadi lemah atau berkurang. Karena untuk menjadi lebih kreatif kita butuh ketenangan. Kreativitas itu biasa muncul di saat-saat tenang, sunyi, ataupun di saat-saat yang tidak kita sadari. Berarti inspirasi ada di situ saat-saat yang tenang begitu. Mungkin bisa dikatakan begitu. Masalahnya ketika kita selalu terhubung dengan media sosial, kita akan kesulitan mendapatkan ide-ide yang baru. Juga kita lebih rentan untuk stres. Karena semua informasi kita dapatkan. Otak kita ini bisa cepat lelah karena semua informasi masuk ke kita. Semua informasi yang berbobot dan tidak berbobot. Yang berbobot dan tidak berbobot masuk ke kita. Jadi kita cepat lelah. Pikiran kita cepat lelah. Dan kalau sudah lelah, kita mau buat apa lagi? Pastinya istirahat. Otak tidak mampu untuk berpikir lagi. Iya. Hal-hal baru yang sebenarnya itu bisa lebih berguna, otak tidak bisa bekerja lagi untuk itu. Ada penelitian juga bilang pengguna Facebook itu lebih rentan untuk stres daripada orang yang jarang gunakan. Karena memang ketika kita melihat semua berita yang baik maupun buruk itu akan direkam. Salah satu fungsi dari intelek yang kita sebutnya intelek adalah jika sebuah berita itu sudah masuk, dia akan mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Jadi misalnya ada satu berita pembunuhan yang kita lihat, dengan sendirinya otak kita akan mencari tahu sampai beritanya tadi sudah seperti apa, perkembangannya seperti apa, dengan sendirinya. Karena itu sudah menjadi sifat. Jadi sangat kita perlu berlatih untuk menjaga sendiri pintu pikiran kita, istilahnya begitulah. Harus membatasi diri lah dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Media sosial yang artinya kan media sosial ini baik juga, tapi kita harus bijak dalam menggunakan itu, apalagi untuk orang-orang yang ingin mengikuti jejaknya abang menjadi penulis. Tadi kita bicara soal hal negatif, padahal media sosial ini kan dia sangat membantu. Sebagai salah satu teknologi, dia sangat membantu manusia dalam kehidupan. Banyak yang menulis blog, kemudian membuat akun YouTube, itu kan sangat membantu. Itu dampak dari media sosial sebenarnya sangat membantu. Persoalan kita adalah ketika kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk menggunakan yang dengan baik. Ketika kita bermain media sosial, kita tidak tahu kapan kita harus berhenti. Masalahnya. Jadi kita bermain saja. Kita akhirnya lupa waktu. Tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita bermain media sosial itu, hormon yang terbentuk di otak kita adalah dopamin. Dopamin ini hormon kebahagiaan, mereka bilang sebagai hormon kebahagiaan. Jadi hormon kebahagiaan itu terbentuk ketika kita bermain media sosial. Kita merasa bahagia. Kita merasa bahagia. Untuk itulah kenapa kita harus mengecek status kita setiap saat. Karena ketika kita melihat kita menjadi bahagia,
berapa banyak yang like, berapa banyak yang komentar. Masalahnya ketika tidak ada orang yang menyukai status kita, kita menjadi stres. Padahal itu hanya sekedar ilusi saja. Apalagi tidak ada yang super. Betul. Saya kira itu perlu adanya pengontrol. Dengan Facebook kita bisa menyebarkan berita-berita. Itu kan sangat membantu. YouTube juga sama. Apalagi menulis blog. Itu kan sangat membantu. Hanya tadi pada kondisi tertentu kita harus bisa menggunakan itu secara lebih bijaksana. Abang, kalau misalnya kayak ini kita mau menulis novel yang salah satu syarat utamanya itu kan kita harus membaca. Nah, kira-kira semua buku ini harus kita baca, misalnya buku apa saja, atau kita harus lebih fokus ke buku novel ini. Ya. Sebenarnya semua buku itu kalau bisa dibaca. Kalau bisa dibaca. Tapi karena kita memiliki kendala di dalam, dan jelas tidak mungkin semua buku dibaca, maka kita harus bisa memastikan bahwa kita harus membaca buku-buku yang sesuai dengan topik bidang kita. Kalau kita ingin menulis novel, ya sebanyak mungkin membaca novel. Begitu juga cerpen ataupun jenis tulisan lain. Tapi sebagai penulis fiksi ataupun penulis ke jenis sastra lainnya, kita harus membaca semua jenis buku, karena jika kita ingin menulis sebuah novel bertemakan pendidikan, kita harus tahu pendidikannya seperti apa. Kita harus membaca banyak hal tentang pendidikan ini. Jadi tidak harus membatasi diri hanya pada novel, karena kita mau tulis novel jadi kita baca novel saja. Tidak harus seperti itu. Artinya informasi yang kita butuhkan berkaitan dengan topik yang mungkin akan kita tulis itu perlu kita baca. Ya. Di dalam novel pun kita membagi lagi menjadi novel pop dan novel sastra. Dan saya harap kita juga harus mengetahui perbedaan itu. Novel sastra dia mendatangkan manfaat yang justru manfaatnya lebih banyak. Kalau novel pop ini seperti apa, Bang? Dia lebih banyak kayak dominannya kayak keinginan pembaca atau hal-hal yang sementara tren atau seperti apa? Betul. Jadi istilah pop ini kan populer, istilahnya populer. Dia muncul itu karena salah satunya didukung oleh kapital yang besar, didukung oleh modal yang besar, dan tujuannya bukan untuk memberikan pencerahan, tetapi untuk memenuhi keinginan pasar. Makanya banyak muncul karya-karya pop yang fungsi utamanya adalah memberikan pemenuhan semacam hiburan kepada pasar. Dan itu masalahnya. Kalau kita lebih banyak membaca karya-karya pop yang seperti itu, untuk mengukur peningkatan intelektual kita, saya rasa agak susah. Karena karya pop itu kan dia selalu memenuhi keinginan pasar. Jadi tujuannya adalah memenuhi keinginan pasar. Dia tidak bertujuan utama untuk memberikan edukasi yang bagus. Makanya yang penting bukunya laku. Yang penting sebuah tren itu laku. Kayak begitu. Kalau ini Abang, soal buku yang karya yang sementara disiapkan ini rencananya dicetak dalam tahun ini atau seperti apa? Rencananya itu mudah-mudahan tahun depan ya. Mudah-mudahan tahun depan ada antologi cerpen dan ada novel juga. Berarti 2 karya.
dua karya, ya antologi cerpen dengan novel. Novel. Dua karya. Itu latar ceritanya seperti apa kalau bocoran sedikit saja, Kalau cerpen ya kita menulis banyak tema. banyak tema. Ada beberapa bahasan cerpen yang sudah sedia dan itu bisa kita jadikan sebagai satu antologi cerpen. Kalau novelnya itu saya mengambil latar di Flores Timur. Settingnya itu sekitar tahun 60-an ke atas. Jadi mengambil latar sejarah. Latar sejarah berarti tingkat kerumitan dalam menghasilkan novel ini agak levelnya agak di atas ya, Bang. Karena latar waktunya saja tahun 60-an. Kita bersyukur karena masih ada narasumber-narasumber yang bisa kita temui. Ada banyak narasumber. Baik narasumber. Mereka bisa bercerita tentang kondisi situasi sosial waktu itu, Pak. Ya, kita bisa mengimajinasikan seperti apa kehidupan mereka waktu itu. Jika dimundurkan lagi tahunnya, kalau saya rasa akan menjadi lebih sulit karena referensi bacaan kita juga terbatas. Kalau latar waktunya dimundurkan lagi. Iya, iya. Kita doakan semoga novelnya bisa cepat Semoga sepertinya dicetak. Oke, baik, terima kasih banyak Abang sudah bersedia untuk kita cerita-cerita asik. Kita doakan supaya novelnya ini dan antologi cerpennya cepat diterbitkan dan bisa menjadi bahan bacaan untuk banyak orang. Oke. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore.